المختار وإلى رسولنا الأستاذ الأعظم فقد قدم محمد بن علي بعد رسول كله والدينا ووالدكم وأموات وأمواتكم جميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وكل من علينا حق ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته وأن الله يفتح علينا فضل العارفين فقهنا في الدين ويهدينا إلى سواء السبيل وأن الله يرزقنا الفتوح والنمو والرسول صلاح القلب والجسد والروح وأن الله يسترنا بعافيته ويعاملنا بلطفه ويجعلنا من حزبه على هذه النية الصالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Awaina ta'allum wa ta'lim wa naf'al ittifaq wa tadhkur tazkir wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wa tilala ala huda wa du'a ila al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi wa ma nawahu masyayikhuna an niyatana bi niyatihim wa amalana bi a'malihim. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barokah ini marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kaki kita sehingga pada malam ini kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita menghadiri majelis rutin kita, kemudian insyaallah kita bisa melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah menjadi tradisi kita bahwasanya kita setiap masuk bulan haji kita mempelajari atau mengambil ayat-ayat yang berkaitan tentang pelajaran ibadah haji. Dekat masuk bulan Ramadan kita mengambil ayat-ayat yang berkaitan dengan bulan Ramadan dengan tujuan hendak mengamalkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah wa fi riwayah. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin laki maupun perempuan. Cuman wajibnya kapan? Inda iradati fi'liha. Tak kala kita hendak melakukan pekerjaan tersebut. Di waktu kita mau melakukan sholat, kita harus mengerti hukum sholat supaya sholat kita diterima oleh Allah. Di waktu masuk dekat bulan Ramadan, kita dianjurkan mempelajari bab ilmu yang berkaitan bulan Ramadan daripada puasa dan yang lain-lainnya agar puasa kita diterima oleh Allah. Dekat melakukan ibadah haji, walaupun tahun ini kita masih belum melaksanakan ibadah haji, agar mungkin suatu saat kita bisa melakukan ibadah haji, jadi kita minimal sudah kenal. Sebab ilmu bab haji ini kata ulama ada 3 ilmu tidak bisa dipahami kecuali dengan fi'il, artinya dengan dipraktekkan. Ada 3 ilmu fikih. Ada 3 ilmu fikih ini kita tidak bisa belajar. Kalau kita belajar pasti lupa lagi. Kecuali dengan fi'il, dengan praktek, baru kita bisa dapat ilmunya. Yang pertama tentang melakukan ibadah haji, babul haji. Itu tidak bisa dipahami 100% kecuali kalau kita turun ke Mekah. Ini Tan'im, ini Mina, ini Musdalifah, ini Mekah, ini Mas'ah, tempat sa'i di sini tempat tawaf, di sini ilmunya, di sini doanya, di sini menghadapnya. Jadi dengan dipraktekkan di tempat tersebut. Yang kedua ilmu dabiah, cara menyembelih. Kita belajar kitab fikih gini, kalau mau nyembelih ayam, pegang kepalanya, kemudian pisaunya kita asah dulu, baru belajar ya. Habis biasa kita cekal lehernya tagi, potong bulunya. Atau kambing ini dekat korban ini, cekal. Diajar sama kawan kita, coba cekal ke pisau dia. Dia tidak bisa motongnya. Anda tahu dalam kitab fikih harus motong
urat leher, saluran napas, saluran makanan, pencernaan harus dipotong. Coba kasihkan Ustaz Alwi. Enak ini bisa Ustaz, jatuhi, potong ke kambing, gak bisa. Kenapa? Karena ilmu ini dipraktekkan. Enak kalau belajar bab ini, tanya sama siapa yang biasa praktek di bab ini. Waktu dia motong korban ini, udah dekat lebaran Idul Adha, gimana cara dia motong? Pegang ininya, kakinya ditijak sini, ada yang pegang sini, kemudian dia narik ini. Itu baru kita bisa pelajari. Kalau cuma di kitab, ilmu ini termasuk mungkin kita dapat ilmu, cuman waktu praktek kita belum bisa 100%. Yang ketiga, ilmu yang makin praktek itu ilmu ghuslil mayyit. Ilmu ghuslil mayyit itu kita sudah belajar puluhan kali, cuman suruh mandi ke jenazah tidak bisa itu. Kenapa? Sebabnya karena harus dipraktekkan. Mungkin tahu mayitnya sebelum dimandikan dibersihkan dulu. Mungkin kalau malamnya dijuk syahi dulu, dijuk teh dulu katanya, biar otot-ototnya lembut galau. Kemudian habis itu waktu dia nak mandikan, uapi dulu dengan apa dia? Dengan gaharu, dengan buhur, dengan api yang bau wangi itu namanya. Baru masuk itu supaya tidak bau. Kemudian ditutup di tempat pribadi, jangan di tempat umum. Jangan kita buka jenazah tadi depan umum sehingga sekampung melihat galau, jangan. Umum tertentu keluarga kita, anak kita, famili kita. Kemudian dengan cara-caranya itu kita tahu, coba masuk di tempat jenazah, coba mandikan dia. Mungkin salah mandi gitu. Mungkin tidak sabun dia mandi. Kenapa? Bingung karena ilmu ini ilmu praktek. Itu dalam kitab fikih ada 3 ilmu tidak bisa dipelajari kecuali dengan praktek. 3 ilmu tadi apa dia? Haji, dhabiha, cara motong hewan korban atau yang apa be. Yang ketiga, cara mandikan mayit jenazah. Itu dengan praktek. Kalau dalam ilmu umum ada 3 ilmu juga. Itu harus dipraktekkan, tidak bisa diajari dari kita. Yang pertama ilmu khutbah. Kita nak belajar khutbah. Tanya sama ustaz yang pintar ceramah. Ustaz gimana ustaz ceramah? Katanya itu kalau di kita ceramah tegak di ujung mimbar, yang depan tuh anggap botol gal. Supaya tidak takut. Coba kita ceramah tegak, mentar juga masih. Dulu waktu kita di Jawa latihan khutbah, tapi salah, khutbahnya langsung latihan terjun, khutbah Jumat. Sampai ke pucuk nyekel tongkat diuntal ke bawah. Tinggal makmum yang di bawah tuh nyambut juga. Kenapa? Karena terkejut, tengok makmumnya banyak. Nah ilmu khutbah ini dengan dipraktekkan. Suruh dia ceramah dulu sekali. Jamaah yang hadirin cuma diomong. Besoknya ceramah lagi. Yang hadiratul haddad. Besoknya ceramah lagi satu masjid. Besoknya ceramah lagi, ceramah sering. Baru dia dapat pengalaman. Karena ilmu ini ilmu yang bersifat praktek. Yang kedua ilmu berenang. Ilmu berenang itu sifatnya praktek. Kita katanya Ustaz kalau nak bisa berenang itu makan udang, anak udang. Kita udah salah belajar lagi, makanlah udang 1 kilo anak. Makanlah udang banyaknya, tebur ke laut, tenggelam gitu. Atau kita sekolah gimana cara berenang, kakinya ditarik, tangannya dimini, napasnya dimini, bulunya dinaikkan. Coba terjun ke bawah, tenggelam juga gitu. Gimana cara belajarnya? Turun ke bawah. Turun nyeburnya ke kolam atau ke kolam renang. Kemudian kita diajari jalan 1 kali, 2 kali, baru kita bisa berenang. Nah itu namanya ilmu yang bersifat praktek. Yang ketiga ilmu yang bersifat praktek itu kitabah, cara nulis. Kita kalau punya anak itu cara nulis cekel tangan anak kita tuntun. Nah mungkin itu lebih cepat. Jadi ada 3 ilmu yang bersifat praktek. Kalau dalam kitab fikih, ilmu bab haji, mandikan jenazah, masalah zabihah, cara memotong hewan, baik hewan korban, akikah dan yang lain-lainnya, atau memotong hewan untuk dimakan pribadi, itu bersifatnya praktek. Di antaranya bab yang bakal kita bahas malam ini yaitu tentang manasikul haji. Karena kita sudah berada di bulan haji. Bulan haji itu bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, 10 hari bulan Zulhijjah. Itu namanya bulan haji. Kita sudah berada di bulan Zulqa'dah, yaitu kita katakan bulan haji sudah mendekati. Mungkin jamaah haji sudah ada yang berada di tanah suci. Seandainya kita terlintas di dalam hati kita pengen melakukan ibadah haji, pertama kali apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan pertama kali
adalah istikharah dan musyawarah. Nah, istikharah dan musyawarah itu sangat penting di dalam hal-hal yang penting. Jangan ninggalkan istikharah, jangan ninggalkan istisyarah, musyawarah. Nanya sama orang yang paham. Kan haji kan baik, Ustaz. Orang mau pergi haji, mau amal ibadah, itu kan gawe baik maksud kita. Kenapa kita mau nanya-nanya lagi? Tujuannya apa dia? Tujuan pertama ngamalkan sunnahnya Rasulullah. Mau ngawinkan anak, mau zuat, mau berdagang, mau berangkat, mau ini, mau itu, musyawarah. Sama istikharah. Walaupun itu bagus ini Ustaz. Pergi haji kan amal ibadah. Kalau anak tinggalkan anak dapat dosa. Iya benar, bagus. Yang pertama kita mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW. Yang kedua, kapan bagusnya kita pergi haji belum tahu. Apa tahun ini? Apa tahun depan? Apa tahun berikutnya? Atau tahun sebelumnya? Jadi istikharah dan musyawarah. Terutama kalau kita mau berdagang, mau berangkat keluar kota, tanya sama orang yang ngerti. Minta petunjuk sama orang yang paham, sama para ulama, sama orang yang punya hatinya bersih, sama orang yang ada rahasia Allah di dalam hatinya. Itu kita tanya sama dia. Zaman dulu yang sering kita ceritakan, ada seorang dia mau berangkat, mau ngambil barang dagangan, sekalian bawa barang dagangan. Sebelum dia berangkat, dia nanya sama Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Aulia, raja daripada para aulia. Dia bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian dia bertanya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, setelah diceritakan, saya mau berdagang, mau berangkat ngambil barang dan bawa barang. Kalau barang dagangannya habis, saya pulang ke rumah, kemudian saya bawa barang dagangan. Boleh atau tidak? Gimana ini isyaratnya? Minta didoakan sekalian. Kata Syekh Abdul Qadir, jangan berangkat kau sekarang. Besok-besok aja. Jangan sekarang ini, jangan. Mungkin nanti sebulan lagi atau 2 minggu lagi kau berangkat. Jadi dia berangkat. Udah kata dia, kita batalkan aja berangkat. Pas dia mau keluar dari rumahnya, gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani depan pintu dipanggil lagi oleh gurunya. Berangkatlah kau besok. Berangkatlah kau besok. Akhirnya dia terlintas. Kenapa? Pertama kali jangan berangkat. Disuruh 1 bulan lagi atau 2 minggu lagi atau besok-besok, jangan sekarang. Sekarang sudah saya mau pulang, disuruh berangkat. Ada apa di sini? Dia diam, dia tidak berani bertanya. Karena kita kalau sama guru jangan banyak ngomong, harus patuh, harus tunduk, harus ini. Kata ulama, kalau seandainya ada guru seperti Al Habib Abu Bakar Al-Atas, kalau ada murid seperti Al Habib Ali Al-Habsyi, insya Allah jadi aulia semuanya. Kata Al Habib Ali Al-Habsyi, aku bersama Habib Abu Bakar Al-Atas kal mayyit baina yaday al-basir. Aku tidak bergerak, diam aja depan guru. Kata guru begini, alhamdulillah aku gawe. Kata guru begitu, aku nurut. Enak. Enggak mau komen, enggak mau ini. Yang berkata itu guru sudah paman. Itu kata ulama, kalau seandainya ada murid seperti Ali Al-Habsyi, Habib Ali Al-Habsyi, wasyekh Abi Bakar Al-Atas, kalau Habib Abu Bakar Al-Atas, kalau ada guru seperti itu, muridnya seperti ini, aulia kuluna. Jadi wali kalau gitu. Kenapa? Kata Habib Ali Al-Habsyi, aku kalau ada Habib Abu Bakar Al-Atas, kal mayyit baina yaday al-ghassil. Seperti seorang yang lagi mandikan jenazah. Gimana jenazah? Dimandikan oleh pemandi jenazah yang memandikan, bila masuk itunya, ditarik tangannya, dia jenazahnya, diangkat kepalanya, dia mayitnya, ditarik kakinya, dia. Kalau seandainya jenazah tadi bergerak, pelan-pelan lari gitu. Ya, jadi dia aja gurunya nyuruh gini dia berangkat di tengah jalan, dia mimpi dibunuh orang. Ya, dia dibunuh dan barang dagangannya diambil. Di tengah dia mimpi, dia bangun. Alhamdulillah, cuma mimpi katanya. Coba kali ini kenyataan, gimana? Mati beneran. Hanya dia berdagang, bawa untung banyak, diberikan barang dagangan lagi, dibawa dengan hasil yang luar biasa. Untung. Gara-gara apa? Gara-gara musyawarah sama gurunya yang paham. Hanya dia datang ke rumah gurunya. Alhamdulillah, Syekh Abdul Qadir Jailani guru katanya. Aku alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dengan membawa hasil dagangan yang luar biasa. Cuman aku heran, mau tanya satu katanya. Jangan sampai ada di dalam hati terlintas macam-macam. Aku di tengah jalan mimpi katanya, mimpi dibunuh orang. Apa maksudnya katanya? Kau ingat tak waktu kau izin datang ke sini minta isyarat kepada aku berkata, kau jangan berangkat.
Kemudian setelah kau berada di depan pintu, aku katakan berangkat. Di saat itu aku diizinkan oleh Allah melihat kejadian yang bakal terjadi besok. Engkau itu bakal dibunuh orang. Dan aku berdoa kepada Allah, bermunajat. Ya Allah, mudahkanlah, ya Allah, gampangkanlah kodok yang akan terjadi kepada muridku ini, sehingga Allah yu'amilna bilutfi, dimudahkan oleh Allah, kodok itu tetap terjadi, tapi dipindahkan dari alam nyata menjadi alam mimpi. Itu berkat doa tawassulku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu manfaatnya. Jadi kalau sebelum kita pergi haji, musyawarah, istikharah dan musyawarah. Kemudian setelah itu mulai daftar gitu, terus daftar, udah mau pergi haji. Langkah apa yang kita lakukan? Taubah minat dunub. Taubat. Kalau kita ini memang ladangnya dosa, dak kate manusia yang bersih itu dak kate. Lakin setiap hari kita harus taubat. Setiap hari harus taubat, wajib hukumnya. Taubat itu wajib hukumnya tiap hari. Walaupun dosa itu banyak, istighfar itu wajib. Kata seorang pepatah, wa in yakun istighfaruna yahtaji ila istighfarin wa innana nastaghfiru. Walaupun istighfar kita nih istighfarnya sambal. Hari ini istighfar, besok lagi wa innana nastaghfiru. Tetap itu istighfar kepada Allah. Tetap itu nangis, tetap itu nyesel kepada Allah, tetap minta kepada Allah walaupun kita masih kurang ajar. Jangan kita beranggapan itu usah istighfar, percuma aja besok kita ngawin lagi. Tetap Painana nastaghfiru setiap saat 24 jam. Selagi kita ingat, kita nyesel, niat dalam hati kita tidak mengulangi perbuatan lagi. Seandainya terjatuh dalam dosa tadi, tetap kita minta ampun lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau dosa sama Allah. Kalau dosa sama manusia, dolimnya tadi balik kan, ngambil tanah wong balik kan, ngambil duit wong balik kan, tengok di masjid ada sendal bagus, nak pergi haji balik lah, ada lah. Jadi kalau dosa sama manusia itu tidak bisa dimaafkan kalau kita menyelesaikan dulu. Wa in ta'allaq bihaqil adami labudda min tabri'atin lidzimami. Kalau itu berkaitan dengan manusia, kelahkan dengan manusia, selesaikan. Gimana selesaikan? Apa yang jadi sangkutan sama manusia itu? Jadi sangkutannya hutang piutang, selesaikan. Jadi sangkutannya ada ini masalah pribadi, selesaikan. Insyaallah dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai istikharah, selesai musyawarah, selesai kita sering-sering bertobat, niat yang soleh. Jangan kita pergi haji. Kenapa pergi haji? Biar tahun depan bisa pakai kopiah putih, kopiah hitam terus makainya. Kopiah putih itu sunnah lil haj wa li ghairil haj. Sunnah lima kopiah putih itu sunnah lil haj wa li ghairil haj. Baik orang yang haji maupun belum haji sunnah pakai kopiah putih. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pakai kopiah putih. Itu jawabannya. Kopiah yang lain boleh tak? Boleh kita pakai. Itu kalau di Jawa. Kalau di Jawa sana kita pakai kopiah putih di KPU. Diundang dalam keadaan ji. Kon wis kaji yo. Udah kaji ya Pak. Udah haji ya Pak. Belum kita diurung Pak. Belum haji Pak gitu Pak. Lu kok pakai kopiah putih? Nah, jadi seakan-akan jadi hina. Alhasil kopiah putih ini sunnah daripada sunnahnya Rasulullah, dipakai oleh haji ataupun belum haji boleh. Kalau pakai kopiah putih bukan khusus jamaah haji, siapapun yang nak pakai silahkan. Memang kopiah putih ini putih, warna putih itu hampir juru kubur kita pakai warna putih. Jadi tidak ada mesti lil haj wal ghairil haj. Jadi niat yang pertama kali tujuannya mencari keridhaan Allah. Jangan niat-niat yang lain. Kalau kita niat yang lain rugi, dunia ini sedengan, ino lagi. Semenjak diciptakan oleh Allah tidak dipandang oleh Allah dunia ini. Waktu diciptakan tidak dipandang, langsung diuntam. Diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak disenangi. Jadi dunia ini diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada orang yang tidak didemani oleh Allah. Jadi kalau kita tidak pengen didemani oleh Allah, jangan dipek dunia ini. Atau tapi jangan dimasukkan dalam hati. Tahu dunia dimasukkan dalam hati. Jangan kalau dunia ketinggalan, itu nangis nyesel. Tapi kalau akhirat kita ketinggalan, tidak nangis. Besok. Tidak sholat jamaah. Masih
banyak besok masih ada 5 kali lagi besok anak inti. Tapi kalau dunia, yo besok belum tentu pelanggan anak datang. Dimbe orang lain gimana itu? Ngamuk kalau pelanggan pindah atau tidak datang. Nah, jadi minimal jangan sampai dunia itu adanya dalam hati itu dicintai lebih daripada akhirat. Gimana mau jadi haji mabrur? Jadinya haji mabrur itu kata ulama al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Tidak ada balasan untuk orang yang haji. Seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Hatta tabiat, sampai dosa yang berkaitan dengan manusia dimaafkan oleh Allah, tapi dengan syarat in mata qabla tamakkun. Kalau dia belum sanggup mayatnya atau mati duluan. Nah itu dimaafkan oleh Allah. Dosa yang berkaitan sama manusia. Ada hutang piutang, balik haji meninggal, dimaafkan oleh Allah hutang. Kenapa? Dia pergi haji. Saking hebatnya ibadah haji. Kata Nabi Muhammad, tidak pantas dibalas orang yang haji yang mabrur itu kecuali satu aja balasan. Surga tanpa hisab. Surga tanpa hisab. Haji mabrur, haji yang mabrur. Apa kata ulama haji mabrur itu? Di antara definisi yang diberikan oleh ulama, haji mabrur itu an yarji'a zahidan anid dunya raghiban fil akhirah. Balik ke Indonesia tambah zuhud, bukan tambah ngejek. Tambah zuhud, tambah banyak ibadah, tambah takut sama Allah, tambah belagi dari dunia, maka ke akhirat. Tambah belagi dari dunia, tambah jauh sama Allah, hatinya ingatkan terus Allah. Hatinya selalu diingatkan sama Allah, tambah takut kepada Allah, tidak macam-macam lagi sudah. Lah tua gitu, lah balik haji, lah diundang mau Pak Haji. Kalau duduk di depan, habis itu suruh doa kenapa haji, kita bela takut. Jadi kalau sudah haji yang mabrur, itu baliknya menjadi orang baik. Tanda qabulul amal, tanda amal ibadah kita seluruhnya, bukan haji saja, diterima oleh Allah. Tandanya apa dia? Tandanya kalau dia balik itu giat melakukan amal ibadah. Itu alamatul qabul. Puasa tadi, gimana Ustaz? Terima apa tidak puasa yang kita lakukan itu? Gimana intinya? Berubah apa tidak? Oh ya alhamdulillah Ustaz, dulu jalan sholat jamaah, itu diterima haji. Jawabannya ada sama kita, bukan sama orang lain. Haji kita diterima apa tidak? Gimana baliknya? Puasa kita tadi itu 2012 diterima apa tidak? Gimana habis haji? Habis puasa gimana gitu? Dalam segala hal ibadah itu mempengaruhi watak kita. Kalau watak kita berubah, berarti apa dia yang diterima oleh Allah. Sholat kita diterima oleh Allah, langsung watak kita berubah jadi lunak. Dengar nasihat dari Allah. Jangankan dengar nasihat, terjingong sedikit langsung balik kepada Allah. Nah, itu pengaruh daripada amal ibadah haji. Kemudian setelah niatnya yang baik, bagus, setelah itu akhlak yang baik di Mekah. Mekah itu kota suci umat Islam. Namanya Mekah. Dalam riwayat yang lain namanya Bakkah. Bahkan Imam Suyuti beliau mengatakan nama kota Mekah itu banyak, bukan Mekah, bukan Bakkah saja. Namanya Ummul Qura, namanya balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Ada lagi namanya baldah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang dimaksud di situ adalah baldah adalah kota Mekah. Sampai 30 nama. Sampai nama kota Mekah itu 30 nama. Dari hadis maupun dari Al-Quran ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala. Kenapa namanya banyak? Karena kota Mekah itu dimuliakan oleh Allah. Namanya saja haram. Kota yang dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan oleh Allah. Saking mulianya, kalau kita berbuat jahat di situ, dihukum langsung oleh Allah. Bahkan jangankan berbuat jahat, terlintas iroda. Terlintas mau berbuat jahat langsung dihukum oleh Allah. Anak sering ke Mekah berbuat jahat di batas haram, tapi tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman. Di waktu kita pulang itu jangan kita sangka pulang diantar, tapi pulang diusir. Ada orang pulang, sama-sama pulang jamaah haji. Satu pulang terhormat, diantarkan oleh kotanya. Satu lagi pulang ditendang oleh kotanya. Sama-sama pulang, sama-sama naik pesawat, sama-sama nyampe ke Indonesia, sama-sama bawa air zam-zam. Di bandara dapat Al-Quran, sama persis, cuman kotanya Mesir. Nah, jadi siapa yang tahu itu?
Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk kota Mekah akhlak, sopan santun, jangan suudzon, jangan nyangko jahat sama manusia yang ada di situ. Gimana pun bentuk nyangko lah baik, suudzon jahat walaupun benar, nyangko baik husnudzon benar walaupun salah. Orang ahli maksiat, banyak maksiat, banyak dosa, kita nyangko wali Allah, kita cium di tangan. Nah, ini salah, itu orang maksiat itu benar gitu kan. Walaupun salah. Kan salah ini. Dia tidak tahu itu orang habis maksiat. Dia nyangku ini Nabi Khidir. Biasanya kan dia cium tangan. Benar apa enggak itu? Benar. Walaupun salah. Walaupun kan salah. Ini orang habis maksiat. Kenapa? Karena husnudzon itu benar walaupun salah. Suudzon salah walaupun benar. Ada orang habis maksiat. Kita suudzon benar apa enggak? Benar ini habis maksiat. Itu salah. Dalam kaidah tasawuf, ilmu yang banyak kita lupakan. Tasawuf itu menghiasi diri dengan akhlak, membersihkan diri daripada akhlak yang buruk, orang yang tidak bagus. Menghiasi diri dengan tawadhu, rendah hati, husnudzon, jauh daripada sifat-sifat yang tidak bagus dan yang lain-lainnya. Membersihkan diri dia sendiri dari sombong, riya, hasud, dibersihkan dirinya. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, faqihan wa sufyan fakun laisa wahidin fa inni wa haqillahi iyyaka ansur. Kalau kau belajar ilmu fikih, jangan lupa juga belajar tasawuf. Jangan lupa juga belajar ilmu cara membersihkan hati, cara menundukkan hawa nafsu. Itu yang berat. Cara menundukkan hawa nafsu. Makanya ada pepatah bahasa Indonesia, bahasa kita, dia mengatakan padi itu kalau berisi dia nunduk. Padi lagi baca nunduk. Tong kosong itu nyaring bunyinya. Kalau sedang nguak sana nguak sini. Tidak, tapi kita belajar tunduk, belajar baik, belajar sopan. Sama siapa kita sopan ini? Sama yang di bawah, apalagi sama yang di pucuk. Kita sopan ini, kadang-kadang kita mikir sopan. Dia ini di bawah anak Ustaz. Anak sopan, jangan Ustaz. Anak kan Ustaz. Dia ini di bawah, anak ada salah sopan. Tidak boleh. Kita belajar sama orang yang di bawah, kita sopan. Apalagi sama yang di atas. Apalagi yang sederajat, sopan juga sama dia. Kadang-kadang kita sama yang di atas sopan. Ini Ustaz, ini alaman kita sopan. Ini di bawah anak. Tidak usah akhlak, tidak usah dipakai. Jadi akhlak itu dipakai untuk yang itu salah besar. Sama yang di bawah, sama yang sejajar, sama yang di atas. Itu harus kita gunakan semuanya itu akhlak. Jangan kita pilih-pilih, sama yang di atas kita gunakan. Sama yang jajar, ini tidak sederajat ini. Nah, akhlak itu salah. Jadi Makkah, kota Makkah atau kota Bakkah. Kenapa dinamakan Makkah? Kata ulama, li'annaha tamukkun dunub. Orang yang masuk kota Makkah dengan niat yang baik. Niat yang baik untuk mencari keridhaan Allah. Masuk kota Makkah langsung dapat ampunan dari Allah. Masuk ke kota Makkah tujuan apa? Niat yang baik, cari ampunan, cari keridhaan Allah. Diampuni oleh Allah. Ada lagi namanya Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Mimnya dari itu diganti ba. Li'annaha tabukku a'naqal jababir. Siapa orang yang masuk kota Mekah dengan niat jahat, masuk niatnya jahat, tidak benar niat, langsung diusir oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, didendam oleh Allah. Di dunia tidak kenal, di dunia, di akhiratnya. Hati-hati, jangan main-main masuk kota Mekah ini. Sahabatnya Rasulullah Abdullah bin Abbas yang paling paham tentang tafsir Al-Quran, paling paham tentang apa tujuan makna ayat-ayat satu persatu beliau. Turun ayat tentang kemuliaan kota Mekah, keluar dari kota Mekah, tidak berani tinggal di sini gitu. Langsung pindah ke Taif. Taif itu atas, kalau Jakarta Bogornya Taif. Jakarta, Mekah, di bawah Mekah. Puncaknya apa itu? Taif. Dia pindah ke Taif. Kalau ibadah datang ke Mekah, ibadah dia 24 jam. Habis sholat lari ke Taif. Dan mau katanya. Kenapa? Karena ini manusia. Kadang-kadang terlintas jahat, kadang-kadang terlintas pengen melakukan perbuatan jahat. Kita kalau di Indonesia terlintas jahat itu belum ditulis dosa. Habis ini maling, sendalnya bagus-bagus di luar ini, belum ditulis oleh Allah. Kalau sudah ngangkat masuk ke kantong, lari ke rumah, jualkan, duitnya dijajankan, baru dapat hukuman. Kata Rasulullah, man hamma bisayyi'atin walam ya'malha lam yuktab anhu sayyi'ah wahidah.
berbuat jahat, tapi belum diamalkan. Nanti malam orang-orang tidur, anak mau bedat sikok rumah belum diamalkan, belum dapat dosa. Kalau sudah masuk ngambil barang, yuktab sayiatan wahidah, ditulis satu dosa. Itu kalau di Indonesia, tapi kalau di Mekah begitu terlintas pengen jahat, langsung ditulis kejahatan. Itu bedanya. Jadi oleh karena itu, kalau kita pergi haji, hati-hati, jangan niatnya macam-macam, bersihkan hati kita agar kita dapat haji yang mabrur, yang benar-benar dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, pada malam ini kita bakal membahas surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 196. Firman Allah yang berkaitan tentang ibadah haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hajj. Wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara minal hajji faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ayat ini bercerita tentang ibadah haji dan umrah. Sebelum kita jelaskan ayat ini, hukum haji, hukum umrah. Kalau lihat dari ayat ini dalil dasarnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya haji dan umrah hukumnya wajib. Kenapa? Karena ayat ini berfirman Allah, wa atimmul hajja, lakukanlah ibadah haji dengan tamam, dengan sempurna. Haji dan umrah. Jadi Imam Syafi'i beliau mengatakan, lakukanlah yang benar, yang dilakukan dengan benar-benar itu yang wajib. Berarti haji dan umrah wajib. Itu dalilnya Imam Syafi'i. Di dalam kitab fikih disebutkan al-hajju fardun wa kadzakal umrah lam yajiba fil umri ghairu marrah. Haji itu wajib. Wa kadzal umrah. Idza kana ba'da kadza. Kalau ada kalimat setelah kadza berarti itu tandanya ada khilaf. Yang setelah kadza itulah yang kuat menurut mazhab Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, haji wajib, umrah tidak wajib, sunnah. Umrah tidak wajib, sunnah. Makna ayat ini, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kalau kamu pergi haji, melakukan ibadah haji, lakukanlah yang sebagus-bagus mungkin. Jangan lakukan asal-asalan. Tawaf, sudah. Allah itu Tuhan sudah cewek, bahasa kitanya. Sholat asal-asalan, hadir tidak hadir. Dalam melakukan amal ibadah, lakukanlah sebagus-bagus mungkin. Kita kalau sholat, lakukanlah sebagus-bagus mungkin. Jangan yang ala kadar. Yang yang wajib suruh, sholat panjang ini Ustaz. Itu ini sepur, cepat mau jalan. Itu jangan, lakukanlah dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya. Yang ada fadhail kita gawe, kita lakukan. Baru haji kita tamam, sempurna. Makanya kata ulama radhiyallahu taala anhum, beliau mengatakan arti daripada itmamul haji, lakukanlah sebagus mungkin. Kata Abdullah bin Umar, seorang sahabat, beliau mengatakan an yakuna hajjuhu lil hajj fahasbu. Kalau pergi haji untuk haji saja, jangan campur-campur niat yang lain. Campur niat ini, campur niat itu. Ada lagi yang katakan tidak, farahul qalb an syawaghiliha, bersihkan hati, kosongkan, jangan kepikiran. Waktu haji nanti ngelihat barang, ini bagus ini untuk kita dagang di Indonesia, boleh itu hukumnya. Habis itu kita ke pasar beli baju, beli ini boleh, tapi di waktu melakukan haji jangan mikir dunia, pikirkanlah akhirat. Pikirkanlah Allah Subhanahu wa taala, murni 100% haji gitu. Habis haji baru kita cari barangan bisnis, cari ini, cari itu, baru. Tapi di waktu haji murni 100% untuk Allah. Wa atimul hajja wal umrata
pasti ada lillahi. Kenapa? Karena supaya orang yang melakukan ibadah haji itu memperbaiki niat di waktu dia melakukan ibadah haji. Jangan niat yang macam-macam. Ayat ini wa atimul hajja wal umrah lillah. Nah, ayat yang lain walillahi 'alan nas hajjul baitil haram. Seluruhnya pakai kata lillah lillah. Itu isyarat. Kalau kita nak pergi haji, jangan macam-macam niatnya. Jangan, biar anak ini, biar macam-macam lah. Ya tahulah dewek, itu kadang-kadang manusia kadang-kadang cepat berbalik hati itu. Namanya manusia hati itu paling cepat. Sekarang ini pilih, alhamdulillah, syukur kita sama Allah. Tahu dikit lagi, balik lagi hati kita. Namanya qalbun. Hati itu namanya qalbun, cepat berbalik. Kalau kita tidak ikat hati kita itu cepat balik sini. Sarang ini masjid dikit lagi, keluar masjid diskotik. Baca itu, bisa kayak gitu. Namanya hati, makanya habis melakukan ibadah minta sama Allah, ya Allah mantapkan hati kami. Jangan dirubah sampai malaikat datang nyambut nyawa itu. Nah, habislah sudah. Tidak usah dirubah-rubah, minta mantap. Makanya kita kalau sholat sabit dulu bana, sabit jual bana, sabit ini ala dinik buat adik mantapkan hati. Kenapa? Karena paling cepat. Sekarang ini ngajar, besok dan ngajar lagi. Alhamdulillah. Makanya kita selalu habis ibadah, habis sholat, di dalam doa kita minta tabit mantap kan. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Orang yang dikehendaki oleh Allah, yang disayangi oleh Allah, yang dibaiki oleh Allah, dimantapkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita tandanya disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya ayat ini kalau nak haji, lakukanlah dengan sebenar-benarnya, sebagus-bagus mungkin. Enak kata Nabi Muhammad SAW, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu selalu berbuat yang bagus. Kalau sholat, pengen sholat kita, hadiah kita sholat itu hadiahnya yang bagus, jangan yang ala kadarnya. Bi kulli syai' di dalam segala hal. Haji bagus, puasa bagus kalau kita puasa, sholat bagus, haji bagus. Fa idza zabahtum, kalau nyembelih kambing sampai bagus nyembelih, jangan asal-asalan. Gimana? Nyembelih kambing yang bagus, pisaunya landep-landep, tajam-tajam, pisau biasa dulu. Jangan nyembelih kambing pakai silet. Kamu sama pisau tak ada loh. Kamu sama pisau motong tapi tidak bagus ini. Enak. Kemudian wal yuhidda syafratahu kata Nabi Muhammad. Pisaunya ditajamkan agar kambing itu tidak merasa kesakitan. Habis itu jangan langsung dikuliti, palanya dipotong langsung dikeluarkan langsung disate. Ya jangan gitu. Fal yurihda biha, atau habis dipotong sudah itu biarkan dia bergerak-gerak, itu kambing, sapi, ayam, biarpun dia bergerak sampai rohnya habis, sampai rohnya keluar galo mati baru kita kulit. Nah itu akhlaknya kita di dalam bagus memotong aja disuruh bagus. Ya apalagi sholat, apalagi ibadah haji. Kalau Allah Subhanahu wa taala fa in uhsirtum famastaysara minal haji. Ayat berikutnya tentang ihsar. Apa itu ihsar? Ihsar itu dalam kitab fikih, kalau kita sudah pakai baju ihram, tahu-tahu kita tidak bisa meneruskan ihram kita itu namanya ihsar. Sebabnya musuh. Enak. Dari Madinah mau ke Mekah, sudah ngambil mikot di Bir Ali atau Zul Hulaifah. Sekarang ini namanya Bir Ali atau Abiyar Ali. Enak, dari situ sudah di tengah jalan dicegat oleh musuh, tidak boleh masuk. Gimana ini? Udah pakai ihram haji nih. Nah ini pernah terjadi sama Nabi Muhammad. Seakan-akan ayat ini rukhsah dan izin min Allah, kemudahan dari Allah. Rasulullah di waktu Hudaybiyah, terjadinya sulh Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Rasulullah bersama 1.400 sahabat dari Madinah dalam keadaan ihram di Bir Ali. Setelah ihram sampai 1.400 sampailah di Hudaybiyah. Apa itu Hudaybiyah? Nama tempat. Hudaybiyah itu nama tempat sebelum kota Mekah sedikit lagi. Didengar oleh orang-orang kafir Mekah. Ngirim utusan dia. Ini Nabi Muhammad ini datang ke sini untuk mengajak perang, kami hadapi gitu. Akhirnya dijawab oleh Nabi Muhammad, kami tidak mau berperang, kami mau melakukan ibadah umrah. Jadi Rasulullah pernah umrah 4 kali. Semuanya umrahnya Nabi Muhammad di Dzulqa'dah. Makanya ada pendapat kecil daripada ulama, umrah itu di Dzulqa'dah dan di Syawal. Kenapa? Karena Nabi Muhammad umrahnya di Dzulqa'dah dan
Coba. Tapi yang utama, yang dipilih kebanyakan ulama, umroh itu setahun penuh. Kapan pun mau umroh silakan, kecuali kalau kita lagi haji ifrad. Nggak bisa umroh. Jadi umroh yang pertama Nabi Muhammad, setelah itu dicegat. Hanya setelah dicegat terjadilah perdamaian. Sudah katanya. Sekarang ini kamu tidak boleh masuk kota Mekah. Tahun depan silakan kamu pergi umroh. Perdamaian. Muatlah perdamaian perjanjian. Panjang ceritanya. Akhirnya kata sahabatnya Rasulullah, sudah kita sekarang tahallul. Halal. Kalau sholat salam. Jadi sudah pakai baju yang mana? Tahallul, buka baju, nyukur rambut, motong kambing. Getun apa tidak? Kalau kita ya Allah getunnya lah dari rumah lah siap, bekal banyak getun kan? Jadi sahabat masih getun, ngaku lah pacak lihat. Rasulullah ngomong belum diturut ya sahabat masih getun. Atau kita kalau nak berangkat tahu-tahu bilang tengah jalan dah jadi mama lagi getun apa tidak? Ding gitu. Ngaku hujan dulu. Itu pun getun gitu. Jadi sahabat Nabi itu getunnya merasa kecewa. Bukan kecewa sama Nabi, kecewa kenapa orang kafir tidak boleh gitu masuk. Akhirnya Rasulullah setelah ngomong, sahabat belum motong rambut, belum motong kambing, belum ganti baju. Masuk ke kamarnya ketemu dengan Ummu Salamah, istrinya Rasulullah di kemah. Kata istrinya Rasulullah, ya Rasul, kepengen tak ucapan yang kau ucapkan itu diturut oleh sahabat? Iya kata Rasulullah, mana? Kau ambil kambing, suruh tukang cukur, nyukur rambut kau di depan mereka. Keluar Rasulullah dari kemah, manggil tukang potong rambut. Mana kambing dipotong oleh Nabi? Langsung 1.400 itu motong kambing sama nyukur rambut dia. Nah, ini jadi pertanyaan sama kita, ada Rasulullah dengar dari perempuan. Nah, jadi dalam kitab ini diambil manfaat. Boleh kita ngambil ide dari perempuan kalau ide itu bisa kita terapkan. Kalau ide itu bisa kita terapkan, boleh kita ngambil ide dari perempuan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, karena waktunya kita sudah ada nih. Insyaallah kita lanjutkan di minggu-minggu yang akan datang. Mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.